Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Hadiso. Oke teman-teman, hari ini kita sharing lagi tentang YouTube ya teman-teman. Gimana caranya supaya channel YouTube kita itu dengan kondisi sepi atau tidak ada penonton, gimana caranya supaya ramai kembali. Ya teman-teman bisa lihat, saya sekarang ini bikin kontennya nih di kebun saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini ada tanaman cabai, tanaman cabai ya ini teman-teman. Ini baru kita tanam. Dan ini di belakang saya ini teman-teman, ini perkebunan kates. Sebenarnya niat saya untuk membuat perkebunan kates ini bukan untuk pertanian, maksudnya bukan untuk mendapatkan hasil dari pertanian, tetapi untuk membuat konten YouTube teman sekalian. Nah, di sini buat teman sekalian saya akan coba sharingkan buat teman-teman gimana sih caranya mengatasi channel YouTube kita atau video-video kita yang kita upload itu sepi penonton nggak mau rame-rame lagi seperti itu. Oke, kita sharing lagi ya teman-teman sekalian. Di sini saya coba contohkan ini perkebunan kates ya teman-teman. Saya punya satu channel YouTube namanya adalah Rumah Kebun. Teman-teman ketik aja Rumah Kebun, nanti teman-teman menemukan channel YouTube saya. Nah, di situ kalau teman-teman bisa lihat, itu saya upload videonya itu jarang sekali. Bahkan mungkin upload videonya itu seminggu sekali. Nah dari situ tidak menutup kemungkinan teman-teman channel YouTube saya itu nggak bakal rame kalau saya ngupload videonya itu jarang-jarang. Pertama tuh jarang upload video. Pasti videonya atau channel YouTube-nya itu susah sekali berkembang. Karena dari pihak YouTube menganggap bahwasanya channel YouTube kita itu nggak aktif. Nah, di sini kenapa saya membuat membuat perkebunan pepaya kates ini teman-teman sekalian. Ini saya akan mencoba dengan teknik membuat konten itu hanya kita nge-review buah-buahan teman sekalian. Jadi kalau kita membuat konten tentang tutorial itu kan ada masanya, ada waktunya, ada habisnya. Dan konten kita itu ditonton oleh orang lain itu karena mencari sebuah kata kunci. Nah, di sini akan saya coba targetkan teman sekalian. Saya akan coba targetkan kira-kira dengan kata kunci, tidak mentargetkan di search engine YouTube, tapi kita mentargetkan adalah sistem rekomendasi YouTube. Nah, kita untuk mentargetkan sistem rekomendasi YouTube itu kita harus menyajikan sesuatu yang bahwasanya itu menarik perhatian orang lain. Nah, menarik perhatian orang lain itu seperti apa? Menarik perhatian orang lain itu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang dilihat kasat mata, itu sesuatu yang menarik. Nah, di sini kalau saya membuat konten proses penanaman kates pepaya ini teman sekalian, itu biasanya penontonnya sedikit. Tapi giliran saya membuat konten nge-review semuanya buah, saya nge-review tanaman saya dengan jumlah yang banyak, semuanya 200 pohon kates bisnis menjanjikan gitu. Biasanya itu yang penontonnya tuh lebih banyak. Apalagi kalau saya mungkin menunjukkan buah-buah kates yang mungkin yang warnanya wow seperti itu pasti penontonnya banyak. Yang pertama, penontonnya itu bukan hanya dari orang-orang yang mencari di search engine YouTube. Yang kedua teman sekalian, itu bukan hanya ya. Yang kedua, yang nyari itu teman sekalian, yang nonton itu teman-teman, itu biasanya orang kebetulan. Nah, sistem rekomendasi kan seperti itu. Biasanya pada saat kita menonton video, ada video orang lain tuh tiba-tiba ada di bawahnya. Nah, pada saat ada di bawahnya itu tinggal kitanya aja. Kitanya itu mau nonton video itu atau enggak. Nah, di sini peran serta dari thumbnail teman-teman. Peran serta dari thumbnail dan jenis konten kita. Kalau jenis konten kita itu nggak menarik, kita hanya targetkan hanya sebuah tutorial. Ini targetnya hanya untuk orang-orang tertentu aja teman-teman. Untuk orang-orang tertentu yang memang berkebun tentang pertanian kates tersebut. Tapi kalau kita targetkan secara luas. Secara luas tuh dalam artian gini, orang yang tidak berkebun, ya orang yang tidak menanam kates pun itu menarik perhatian untuk nonton video kita. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus membuat perkebunan. Contohnya begini ya, kita paling enggak nanam pohon kates atau nanam cabai atau nanam pokoknya tanaman apapun itu dibuat semenarik mungkin. Buahnya tuh gede-gede, habis itu banyak, jumlahnya banyak, nggak sedikit. Habis itu kita mungkin proses mulai nanam, habis itu perkembangan sampai dengan besar itu kita shooting. Tapi kalau seperti itu kan versinya panjang ya. Nah, di sini saya mau coba teman sekalian, kita bikin konten hanya ngevlog buah-buahannya aja. Nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube Rumah Kebun saya itu, teman-teman, itu isinya nanti mungkin saya ngevlog proses pemanenan. Teman-teman bisa cek deh di YouTube itu kira-kira video-video yang rame itu seperti apa. Nah, dari sini teman-teman kita bisa tahu nih jenis konten apa yang disukai para penonton kita. Jadi targetnya kita adalah sistem rekomendasi YouTube. Jadi bukan hanya dari search engine YouTube pada saat orang mencari, tapi kita targetkan adalah sistem rekomendasi YouTube. Jadi buat teman sekalian, untuk channel YouTube yang sepi kita harus rubah. Jadi teman-teman itu jangan berpatokan, aku buat upload video ini aja terus-terusan seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus cari tahu kira-kira penonton kita itu sukanya apa. Itu yang pertama.
Yang kedua teman sekalian, yang kedua di sini ya, kita juga bisa melihat analitik dari YouTube Studio. Teman-teman buka aja, saya udah pernah buatkan tutorial cara melihat analitik ya di YouTube Studio. Teman-teman buka aja di YouTube Studio yang versi aplikasi ya, YT Studio itu di bagian statistik, nanti teman-teman kan menemukan tuh pencarian kata kunci dari channel YouTube kita atau video-video yang merekomendasikan video kita. Jadi teman-teman tuh bisa lihat kata kunci. Kata kunci itu kira-kira kan biasanya orang mencari baru menemukan video kita kan, kata kunci kan. Nah, dari kata kunci yang banyak itu teman-teman, kira-kira paling banyak itu yang dicari kata kuncinya apa? Nah, itu kita bisa jadikan konten, itu kita bisa jadikan patokan untuk membuat konten berikutnya. Selain itu teman-teman, kalau kita lihat dari sistem rekomendasi yang tadi tuh, yang menyarankan video kita. Jadi ada video-video orang lain itu menyarankan video kita. Jadi sistemnya tuh mereka itu nonton video orang lain yang menarik begitu ya. Tiba-tiba video kita tuh ada di bawahnya. Nah, itu jenis videonya tuh seperti apa? Kita bisa contoh, kita bisa lihat dulu di channel YouTube-nya atau di videonya, kita contek kira-kira jenis kontennya itu seperti apa, baru kita juga ngikutin, kita bikin konten yang seperti itu. Tapi untuk judulnya, habis itu untuk yang lain-lain jangan sama persis ya. Atau teman-teman tuh melakukan re-upload, teman-teman comot videonya, jangan lakukan itu. Jadi kita hanya bahwasanya gitu, kita mempelajari tekniknya dia, cara pengambilan gambar dia, cara ngeditnya dia, cara nguploadnya, habis itu thumbnailnya seperti apa, kita ikutin. Dengan begitu teman sekalian, nanti kalau semuanya videonya dia tuh rame, nah video kita juga bisa rame. Karena apa? Video kita itu bisa ada di bawahnya, di bawah video-video mereka seperti itu. Itu adalah teknik supaya channel YouTube kita itu kembali pulih teman-teman. Karena kalau teman sekalian itu hanya mengandalkan upload video setiap hari, itu nggak bisa. Karena kalau hanya mengandalkan upload video setiap hari, itu paling tidak kita jangan berpatokan sama kata kunci. Jangan berpatokan sama kata kunci yang saya bilang tadi. Jangan berpatokan biasanya orang melakukan riset kata kunci. Nanti kalau udah menemukan sekarang tuh paling banyak orang melakukan riset. Nah, tapi setelah melakukan riset, habis itu kita upload video, kenapa kok masih sepi? Sudah melakukan riset tapi kenapa masih sepi? Berarti mungkin ada yang salah. Mungkin dari hasil riset tersebut ternyata yang riset banyak dan yang menggunakan kata kunci itu banyak. Nah, kita harus rubah haluan, harus kita perbaiki kira-kira jenis kontennya ini apa nih yang yang kira-kira potensial. Kita bisa lihat juga di channel YouTube orang lain yang punya mereka itu kira-kira yang lagi trending tuh apa. Oh, yang lagi trending nih bahas tentang cara mendapatkan 1000 subscriber. Ya udah teman-teman bahas itu juga. Tapi hati-hati, apalagi kalau kita bersaing dengan YouTuber-YouTuber yang udah besar. Mereka udah lebih profesional, mereka udah lebih bagus dari pencahayaannya, dari gambarnya, dari suaranya. Jadi kalau kita bersaing seperti itu kan biasanya agak susah ya. Nah, kita bisa membuat konten-konten mungkin mirip dengan dia, tapi kita sedikit berbeda. Sedikit berbeda itu seperti ini. Sedikit berbeda itu dalam arti versi kita. Jadi teman-teman sekalian tuh bikin kontennya jangan versi orang lain ya, versi kita aja. Jadi kalau versi kita tuh nanti kita ada pengikut-pengikut baru yang memang benar-benar suka sama channel YouTube kita. Bukan berarti mereka tuh suka karena tutorial kita, enggak, karena pembawaan kita, karena mungkin tutorial yang informasi yang kita bagikan itu memang benar-benar menarik dan mereka enjoy dengerinnya. Kadang-kadang kan buka di awal baru 1-2 menit pertama mereka sudah tutup kembali. Nah, itu yang hati-hati, itu yang menghancurkan channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, perhatikan juga retensi ya dari durasi tonton. Kalau durasi tontonnya ini kira-kira terlalu kecil, semuanya video saya ini durasinya 5 menit gitu ya, tiba-tiba yang nonton tuh nggak sampai 1 menit. Nah, itu perlu dipertanyakan. Yang pertama, sumber view-nya dari mana? Kalau sumber view-nya dari medsos atau hasil promosi, itu bakal hancur channel YouTube kita. Karena apa? Durasi tontonnya kecil. Jadi kita usahakan supaya mereka itu nonton berlama-lama. Semuanya video kita 5 menit, paling tidak mereka nonton itu paling minim itu 2 menit. 2 menit bahkan sampai 3 menit bagus lagi. Yang bagus itu pokoknya durasi tonton itu atau retensi itu paling di atas 30%. Kalau udah di atas 30% itu bagus sekali teman-teman. Video kita bisa direkomendasikan YouTube, bahkan video kita itu bisa meledak. Jadi buat teman sekalian itu ya, itu adalah teknik atau cara supaya video kita itu nggak sepi lagi. Jadi di sini saya sharing ini ya dengan kondisi ya. Ini dengan kondisi saya menceritakan satu channel YouTube saya yang rumah kebun. Karena channel YouTube saya yang rumah kebun itu masih sepi sih sampai sekarang, tapi view-nya ada yang 100.000, bahkan ada yang tembus 200.000 karena saya targetkan kata kuncinya. Tapi belum kena nih karena perkebunan saya belum ada yang, kalau menurut saya belum ada yang menarik. Nah, ini saya coba teman sekalian, ini dengan teknik kita budidaya
pepaya. Nanti kalau hasilnya melimpah banyak, satu kita bisa membuat konten setiap hari, bisa teman-teman. Kita pada saat proses panen tuh kontennya kan itu aja tuh, ah mas kan kontennya panen doang, nggak apa-apa teman-teman, kita bikin konten itu konten panen doang itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi untuk membuat konten YouTube itu sederhana sekali ya. Jadi kita hanya bermodalkan perkebunan juga itu bisa, hanya dengan perkebunan kates aja bisa teman sekalian. Kita nggak perlu campur-campur sama ini itu. Apalagi kalau teman-teman mau berinovasi lagi, mungkin di sela-sela kates kita tanamin mungkin apa namanya labu, atau kita tanamin semangka, itu jadi konten lagi teman-teman. Oke teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.